Lokasi. Iya Kak, location. Ya kayak gini aja dulu deh, 2 dulu. Soalnya kan ini intinya kita mau end to end works gitu ya. Udah sih. Ini jadi API handler, post mudik. Tadi itu kayaknya yang ini kan perlu dipencet dari post mudik gitu. Oke. Jadi lari ke sini, nanti si user itu bakal ngikutin banyak value gitu ya. Yang required itu kan tadi itu ada 2, name sama si location gitu. Comment handler masuk sini, post mudik mana di sini tuh dia initiate nama instance model namanya mudik, terus post comment mudik create, oke. Ini bukan comment handler sih, comment model. Jadi kita validasi dulu, kalau iya balikan, kalau enggak ini yang user itu comment model post mudik, comment handler itu post mudik. Jadi tadi itu name sama location. Apa yang dilakukan ya insert apa comment insert comment insert one comment itu dokumennya, terus enggak dokumennya aja itu nih. Kalau mau lebih bagus ya buat aja ketik gitu ya. Insert one itu balikannya kalau nggak error result oke. If result error return report error. Saya ya kayak gini. Ini sederhana sih, intinya sih langsung aja kita buat variabel baru, sebuah dokumen, kita passing ke comment insert one. Di comment insert one itu dia pakai function yang ada di helper database gitu ya, insert one gitu. Ya udah sih. Mudik. PSP1 mudik. Oh iya, belum di index server
Mendeload. Apa? Queries. Oh, belum ada ya. Komen aja. Di komen. Query. Nah, kayak gini. Ini kan name is required ya. Name. Location is required. Belum. Username. Oh, ini kenapa username? Isol aja. Harusnya udah masuk sih. Oh, belum ya. Habis user. Kenapa tadi namanya? User, harusnya multi. Masuknya ke user. Nah, ini tadi sambil ini ya. Jadi kenapa MongoDB itu? Dulu kan waktu itu pernah dijelasin ya. MongoDB itu dia nggak strict SQL, yang mana SQL itu kan kita udah ada skemanya tuh harus mengikuti si skema si tabelnya. Tapi kalau si MongoDB collection dia nggak ada rules yang sama kayak SQL, gampangnya kayak gitu. Jadi dengan collection yang sama, misalnya user ini bisa beda skemanya. Yang mana yang satu tuh ya kayak gini gitu, user ID, username, password bisa aktif. Ini yang kedua dan type question. Ini bisa dilakukan gitu. Kalau SQL nggak bisa ya, karena dia kalau misalnya kita udah definisikan si tabelnya tuh harus kolomnya seperti ini, yang kayak pertama ini, yang dua nggak bisa. Your request has been proceed. Ini udah ada collection butik ya, ini yang udah kita insertkan seperti itu. Gimana Mas Raffi, Mas Rifki? Kak, mau nanya, kalau untuk komen sama queries nih, kalau untuk queries berarti cuman nge-read doang, nge-get doang? Yang nge-get doang ya. Kalau untuk ngubah dan lain-lain sebagainya itu pakai comments? Iya. Terus kalau misalnya di comments ada query, kayak misalnya kita buka yang users nih ya. Ya, kayaknya di sini ada di konstruktornya kita panggil query ya. Jadi kan di sini tuh login itu nggak cuman, atau nggak register yang tadi itu nggak cuman insert ya, tapi sebelum insert kita lakukan query gitu ya. Nah, jadi kita nanti manggil query gitu. Nanti baru komen. Ini kenapa dibuat kayak gini nanti tuh ya, kalau misalnya terkait scalability ya. Kalau misalnya query itu nanti bakal kita pisahkan database read sama write gitu ya. Ya, simpel nanti tinggal ubah di DB ini gitu. Nanti tuh mungkin DB-nya tuh bakal kita arahkan ke DB-nya write gitu yang di sini komen. Terus yang query itu ya nanti kita arahkan ke DB-nya read gitu. Atau misalnya kalau kita di query ini ada yang namanya Elasticsearch, itu untuk fungsi searching ya, kita
makanya dibuat pisah gini ya biar nanti kalau misal kita mau ngedesain suatu flow yang kayak gitu ya nggak udah dibuat apa ya seperti ini gitu kayak gitu, makanya dipisahkan kayak gitu Mas Raffi. Oke, thank you Mas. Nah, ini tadi aku cuman praktikin satu case post mudik ya. Artinya yang lain nggak beda jauh lah ya. Jadi mungkin nggak akan saya lanjutin berhubung udah mau 4:30. Kira-kira seperti itu sih untuk core base ya Mas Raffi, Mas Rifki. Gimana? Mungkin nanti juga bakal aku ini juga maksudnya coba-coba lagi juga, terus emang lagi ada problem ini connect ke database juga gitu, mungkin nanti bakal dicoba memperbaiki dulu sih ini Mas yang database tadi. Kalau Mas Raffi tadi udah gimana? Yang sejauh Mas terangin sih untuk mungkin layer-layernya itu udah paham sih Mas, maksudnya kita jangan merhatiin dulu yang lainnya gitu maksudnya untuk code base ini, sementara mungkin untuk lebih pahamnya di dua bagian itu dulu gitu Mas, maksudnya nanti dipanggil di index dan mungkin untuk di handler seperti comment dan repository itu Mas, gitu sih sejauh itu. Well, actually kalau misalnya nggak hands-on nanti tuh bakal ada teman-teman tuh bingung gitu. Jadi kalau bisa sih ya karena mungkin nanti Senin kali ya teman-teman udah mulai development ya. Nanti kan udah mulai pakai code base ini ya. Nanti coba aja dulu sesuai dengan task nanti yang udah di Indonesia kemarin ya. Teman-teman ngerjain apa aja nanti udah mulai dari code base aja. Terus tadi Mas Raffi udah nyobain ini udah jadi belum? Belum semua sih Mas, masih beberapa. Yang mudik udah bisa? Belum semua. Udah ada yang bisa satu? Belum Mas, soalnya tadi ini masih nyoba-nyoba juga. Sebelumnya tadi udah nyoba ini pakai Hello, jadi ini ngubah buat baru lagi pakai mudik. Oh, jadi itu ada yang berbeda. Jadi tadi tuh kalau kita lihat yang users ya, ini kayak gini nih. Ini salah sih. Ada ThisDB set collection user. Terus intinya sih tadi tuh kayak gini nih. ThisDB set collection user result await ThisDB insert one terus dokumen. Nah ini sebenarnya salah karena kayaknya belum diupdate ya. Karena kalau kita lihat dari helpers database, MongoDB, terus DB, yang satu set collection tuh nggak ada. Nih set collection tuh nggak ada ya. Di sini nggak ada method namanya set collection. Jadi nanti itu bakal error gitu. Terus yang kedua, insert one itu dia langsung ngepassing dokumen gitu. Nah, jadi sebetulnya kayaknya ini belum diupdate. Harusnya yang baru itu dia untuk collection itu dipassing ke si function insert one-nya. Nggak cuma dokumennya aja. Kalau lihat dari library-nya itu DB itu yang insert yang lain juga sama sih. Jadi yang dipassing itu dokumennya apa, terus collection name-nya. Jadi kenapa di Codebase ini library-nya udah nggak ada set collection, jadi collection-nya itu sendiri udah dipassing ke setiap function-nya gitu. Jadi kayaknya yang use case yang user ini belum diupdate gitu. Jadi nanti mungkin disesuaikan aja dan biar nggak bingung kayak gitu, diubah. Kayak gitu sih. So far seperti itu sih ya. Gimana Mas Evan? Ada yang mau ditambahkan? Kayaknya yang tadi di posting di grup aja deh Mas Rizky, supaya Mas Rifki yang tadi belum nyoba sama Mas Raffi bisa nyobain, terus dilengkapin update, delete sama read-nya. Tadi kan bawa insert ya. Kayak gitu. Gimana Mas Rizky? Siap. Oke.
Oke, masukin. Iya. Kalau untuk yang dashboard install itu khususnya buat backend ya. Nanti udah kebayang mau bikin apa sih? Mas Raffi, Mas. Tapi kalau mau konsul nggak apa-apa sih sama saya atau Mas Sofyan gitu terkait nanti kalau bingung ya startingnya kayak gimana. Kan artinya per Senin teman-teman udah mulai gitu ya pakai Codebase ini. Kalau ada bingung starting gimana ya bilang aja. Belum kebayang ya. Belum terlalu terbayang, Mas. Itu sebenarnya tasnya apa sih? Bikin as a user I can login to web so that I can access the dashboard. Berarti Iya parah PE sih. integration to SD. Kita reverse engineering dari mereka loginnya. Terus send request prompt dari mereka, terus hasilnya ya kita terusin aja ke API kita. Oke. Terus yang Tuh. udah sih 2 itu doang, baru prompt sama login. Tapi ini prompt tuh maksudnya ke sprint 2 ya? Apa gimana sih? Gue bukan nih, lagi bukan. Sprint 1 tuh malah login gitu. Login, drag and drop, download. Iya, download. Berarti yang prompt Downloadnya itu yang itu anggapannya tuh belum selesai gitu. Si front end-nya belum bisa nge-implement. Jadi prompt-nya disambungin dulu aja API-nya, coba-coba dulu sama login sama satu lagi apa sih tadi? Download ya. Berarti yang mau dikerjakan login dulu kali ya, Mas Raffi gitu ya, sama download ya? Betul. Itu nanti ya tinggal konversi dari yang udah ada ke Codebase. Artinya kebayang lah ya. Tapi yang berarti pakai itu ya Mas Raffi ya? Pakai apa namanya tuh? OAuth-nya Google ya berarti ya? Nah Pakai itu JWT gimana gitu ya? Iya, dari mereka sih gitu. Tapi dari kita development-nya gimana ya? Itu kan nggak bisa ya. Harus ada satu akun, satu data ya. Itu kemarin gimana Mas Rizky? Itu Mas Raffi udah bisa sih, udah tak kasih juga. Paling si Node.js-nya, si Codebase-nya itu belum ada tuh yang OAuth itu tuh. Tidak harus ditambahkan. Ya paling teman-teman Mas Raffi, Mas Rifki ini dulu deh apa? Desain ini dulu deh, endpoint dulu. Ya untuk proses JWT-nya ini dulu aja. Anggap aja dummy-in dulu apa di mock dulu aja gitu. Berarti kan yang login itu return-nya integrate access data database. Ya gitu sih paling nanti ya ini dulu deh buat modul user dulu. Satu buat modul login. user. Ada 2. Bisa kita bisa start juga sih. Download ya. Iya download. Tapi kita bisa start juga sih Mas. Yang bikin mockup apa dari handler ke hit ke LLM mereka. Itu kan kita bisa. Yang prom. Iya, yang prom. Berarti yang prom mau ditarik ke sprint 1 gitu ya? Jangan deh, udah kayak gitu dulu aja. Nanti terlalu banyak malah nggak kerja. Aman sih gitu aja. Download dulu. Download nanti itu biasanya kalau di Node.js di backend apa di frontend, Mas? Jadi kalau download itu nanti kita gimana nih? Apakah pakai Minio atau enggak? Kalau biasanya sih di sini pakai Minio ya. Jadi ya teman-teman nanti dari front end itu tetap ke back end sih. Ke back end. Ngasih HTML gitu atau gimana? Atau kitanya? Dari back end-nya tuh udah ngasih blok ininya sih, objeknya. Ada 2 sih sebetulnya, ada yang dari Minio langsung ngasih filenya ya, atau lewat back end. Tapi kalau
biasanya sih yang langsung dari Minio-nya enggak ya, karena Minio Iya. itu nggak diakses ke publik, jadi lewat backend. Nah, ya paling buat aja dulu modul download gitu ya. Berarti ada get sama upload ya. Nah, oh jadi si backend-nya itu, si front-end-nya itu ngupload hasil ininya ya, HTML-nya ya, terus diubah ke PDF sama kita gitu. Oh, berarti proses ini tuh apa sih download itu? Download hasil prompt-nya kan udah dibikin tuh, misalnya ada Oh, 6 baris, 1, 2, terus enter, 3, 4, 5, 6. Terus mau di print PDF. oh. Sebenarnya Kalau bebas front-end sih itu doang ya? mau di front end, tapi ini back end-nya tuh ada action apa nih? Integrate database API itu apa? Integrate Database API. Yang mana sih? Bentar Di- dulu. Sorry, ini sambil saya ini teh ada ini nih, integrate database API. I want to download. Itu nggak jadi. Tadinya kan mau itu bisa di-download lagi. Ini kan udah ada nih promnya, udah ada 6 nih. Terus di save, terus di download. Coba deh lihat yang story besarnya. Nah itu, wah, depite ya atas. Download, Oh, download doang. berarti bisa di front end sih. Berarti back end Iya. ini doang ya yang login. Oke, ya udah sih. Paling kalau gue nggak tahu nih minggu depan bakal bisa ikut. Soalnya yang OAuth tuh setahu gue nggak ada sih. Kalau misalnya perlu ditambahkan, kalau Mas Raffi, Mas Rifki bisa apa ya, self research dulu nggak buat gimana caranya ngeimplementasiin OAuth yang ada di ya existing code-nya mereka itu bisa dilakukan di codebase kita buat minggu depan. Intinya sih kan ada code-nya dari mereka ya, yang lama itu yang pakai Express ya. Nah, itu dipelajarin terus how to implement itu di codebase kita gimana caranya, kayak gitu sih. Kayak gitu aja. Tapi ya bagus-bagus kalau bisa langsung implementasi sih. Gimana? Berarti OAuth-nya itu pakai Google ya Mas? Coba buka ininya deh, apa codingannya yang lama, maksudnya yang sekarang ada yang punya mereka tuh. Yang ini kan ya. Oh, auto masuk ini. API oh, nggak ada sih. Oh, ini lama ya. Apa sih namanya? Auto site PE. Nah, ini nih. Dia ngeri OAuth controller. Dia tuh kan pakai, nah ini kan ada library Google Auth Library ya. Nah, itu kan belum ada di codebase kita. Nah, ini tambahin aja ya. Basically ya sama lah. Cuman ya gimana caranya ini diterjemahkan ke codebase kita, yaitu yang akan kita lakukan sebetulnya.
Ini login itu nanti ya kita akan desain sesuai dengan code base kita gitu ya. Paling nanti yang ini ya sebenarnya kayaknya nggak perlu buat library sih kalau mau cepet ya. Jadi sebenarnya langsung aja di mana sih? Nah ini ini apa sih? Copy aja. Code base backend node di login atau enggak kalau gampang ya di domain aja gitu. Di domain ya tambahkan OAuth gitu ya. Apa sebenarnya enggak kok. Harusnya dibungkus di cuman ya kalau mau cepet ya kayak gitu sih. OAuth-nya nanti ditambahin aja di sini. Jadi logic login ini ya kita ngikutin aja yang ada sekarang sama disesuaikan aja sama code base kita. Misalnya ya ini apa aja sih yang dilakukan? Ya paling validasi nanti kita tarik ke atas gitu ya. Loginnya udah ada ya, tinggal di copy ya. Sebenarnya copy paste Oke. aja ini terus ya sesuaikan dengan code base kita kan. Terus habis itu Terus teman-teman juga Udah kan ya? udah ada key-nya tuh, key-nya yang untuk connect ke satu data digital. Harusnya kan nggak ada isu juga ya, bisa dicoba langsung. Udah sih gitu aja. Cek token ya, buat ini ya ada 3 sih. Ya ini sesuai kan ada 4 ya. Login, get authenticated client, get profile, get token, ya, get token, logout. Get token sebetulnya ini kalau mau buat di desain ini harusnya masuk library. Kita buat middleware sih, cuman ya nggak usah lah. Agak ini ya buat yang sederhana dulu aja, semuanya di domain gitu. Mas Raffi. Coba aja dulu ya. Nanti Senin. Nanti kalau misalnya selama seminggu, sebenarnya kalau teman-teman agak bingung ya, langsung aja di grup gitu, di raise. Nanti kalau ada waktu saya atau Mas Sofian ya nanti bakal follow up. Kalau diem-dieman nggak tahu nih stucknya di mana gitu. Jadi dicoba aja dulu. Mas Reza udah follow up ke Mas Andi buat drag and drop sama print PDF-nya. Kalau kemarin print itu katanya pakai CSS Media. Kalau drag and drop-nya saya pakai lagi dari yang waktu itu dikasih tahu. Bikin ya, contohnya udah mulai kan kita ya. Bikin 6 chart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus di print hasilnya gimana downloadnya. Aman? Ini Reza kayaknya lagi bukber deh. Rame banget ya kayaknya nih. Enggak lagi di Alfamart di hujan, kejebak hujan. Hujan ya? Oke sih. Ya, semoga lancar lah ya teman-teman. Paling gitu sih Mas Yofen untuk core base ya. Ya intinya sih untuk simpelnya gitu, cuman ya sebenarnya harus hands on langsung gitu biar ketemu stucknya di mana, bingungnya ini apa gitu. Emang harus dicoba sih. Jadi selain tadi ya sebenarnya kalau dilihat-lihat kayak tadi gitu ya sebenarnya gampang gitu atau mungkin nanti cuman kalau udah ini nanti implementasi pasti ada beberapa ya bagian yang mungkin kelewat atau gimana nanti teman-teman bisa tanyain aja langsung gitu asing di grup. Itu sih paling untuk code base. Udah happy weekend. Jumat. Yaudah
Paling gitu aja ya. Dari yang lain ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita akhiri? Udah mau buka juga ya. Teman-teman udah kita. Kalau nggak ada ya udah kita akhiri aja. Thank you semuanya ya. Mas Evan, Mas Raffi, Mas Rifki, Mas Riza udah join untuk ngebahas Codebase ini. Kalau ada Sama. ya berulang kali kalau misalnya kalau ada yang bingung atau apa langsung aja raise di grup ya. Biar rame gitu. Mas. Ya. Takutnya diam-diam ya, kalau udah paham ya nggak apa-apa sih. Cuman ya kalau misalnya nggak bingung stuck ya langsung aja di grup gitu. Oke sih gitu. Thank you ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Makasih Mas.